Sahabatku catur semuanya, bagaimanakah perjuangan Master Satria Duta Cahaya? Mari kita lihat pertandingan keduanya. Check it out. Pion E4, pion E5, kuda F3, kuda ancam pion, kuda C6, kuda lindungi pion, gajah C4, gajah ancam pion F ya, kuda F6, kuda ancam pion, pion D3, pion lindungi pion, pion H6. Ini antisipasi gajah pen kuda ya. Pion C3, persiapan untuk menggebrak di pion D4 ya. Pion D6, pion lindungi pion, pion A4. Langkah apa ini? Ini langkah penyerangan ya. Kalau pion A sudah saling memakan, maka jalur A akan dikuasai oleh putih ya. Maka pion G6, persiapan fianchetto gajah ya. Pion A5 sangat-sangat agresif ya. Pion A dihalang dengan pion A6, sembunyi gajah G7 fianchetto ya, menguasai jalur diagonal. Kuda D2, pengembangan kuda, sembunyi, sama-sama sembunyi ya. Pertandingan akan sangat seru sekali. Mari kita lihat bagaimana cara meletakkan buah-buah catur versi Grandmaster. Maka yang berikutnya adalah benteng E1, benteng kuasai jalur E ya. Pion B5, pion ancam gajah, maka pion makan pion, pion makan pion, kuda F1, kuda berencana untuk berbaris ya. Di kuda G3 sudah kita ingat dulu bahwa kalau kuda sudah berbaris sangat-sangat kuat ya. Maka gajah B7, persiapan fianchetto gajah ya. Hitam memainkan dua fianchetto gajahnya ya. Maka putih mendobrak dengan pion kuda G3, perbaikan posisi gajah ya. Menteri C7 membuat benteng terkoneksi ya. Pion H4 sangat-sangat agresif ya. Pion H4 untuk berjuang. Kuda E7, penguatan posisi raja ya. Pion H5 mengajak pertukaran pion ya. Maka yang berikutnya adalah raja H7, raja memperkuat pion ya. Maka pion makan pion, pion makan pion. Maka yang berikutnya adalah gajah E6, sangat-sangat strategis ya. Gajah bisa sembunyi di area E6. Maka kuda D7 memperbaiki posisi kuda ya, sehingga jalur benteng mulai terbuka. Maka pion D4 mulai merusak pion tengah ya. Pion
E, maka benteng D8, benteng mengancam menteri, maka gajah E3, pengembangan gajah, pion B5 menyerang memakai pion ya, hitam. Apakah kelanjutannya? Maka pion D5, pion membantu penyerangan ya, dan memperkuat posisi gajah. Satria Duta memegang hitam sangat terjepit ya posisinya ya. Maka kuda C5, kuda ancam pion, maka gajah H3 menyembunyikan gajah ya, bagaimana gajah putih menyerang diagonal sangat kuat. Benteng A8, benteng melindungi pion A ya, maka menteri E2, menteri ancam pion dan menguasai jalur E, maka kuda C8. Maka yang berikutnya adalah pion B4, pion ancam kuda, maka kuda D7 memperbaiki posisi kuda ya, dan juga menteri mengancam pion C. Maka yang berikutnya adalah pion C4, pion ancam pion. Apakah terjadi peperangan? Maka pion makan pion dan benteng C1, benteng mengancam pion. Pertandingan sangat seru ya. Sekarang benteng ancam pion, maka kuda B6, kuda melindungi pion. Kemudian kuda D2, kuda ancam pion, dan menteri D8, menteri harus kabur ya, karena sudah tidak bisa melindungi pion C. Maka kuda makan pion, kuda makan kuda, menteri makan kuda. Menteri mulai menyerang ya, putih terlihat lebih agresif ya. Maka benteng F7, benteng lindungi kedua gajahnya ya. Maka gajah E6, gajah ancam benteng, maka benteng E7, benteng ancam gajah, maka pion B5 sangat agresif ya, mengajak pertukaran pion. Maka berikutnya kuda B6, kuda ancam menteri, maka menteri B4, menteri ancam pion dan juga menteri ancam kuda, maka pion makan pion, menteri makan pion, dan benteng makan benteng, dibalik dengan benteng makan benteng, dan kuda C8 memperbaiki posisi kuda ya, karena sangat terjepit terserang oleh putih. Maka kuda F1, langkah apa ini? Kuda mundur bertujuan untuk
menggerakkan ke arah sayap menteri ya. Maka gajah F6 perbaikan posisi, dan benteng B1 benteng mengancam gajah pula, dibalik dengan gajah G5. Oh, ternyata hitam mengajak peraduan gajah ya. Apakah putih akan menerimanya? Maka benteng C1 benteng ancam kuda, maka gajah makan gajah, kuda makan gajah, dan benteng C7 mengajak pertukaran benteng ya, karena benteng sangat kuat posisinya di situ. Berikutnya adalah benteng makan benteng, menteri makan benteng, dan menteri E8 sangat-sangat berbahaya ya. Menteri sudah mulai masuk ke peta E8, hitam harus waspada ini. Maka pion H5 mencari jalan keluar ya, dibalas dengan pion G4 mengajak pertukaran pion sehingga kuda bisa jalan maju ya. Maka yang berikutnya adalah menteri C1 raja G2, menteri B1 menteri ancam pion ya dan skak. Maka menteri G8 putih gantian menyerang ya. Pasti langkahnya raja H6, menteri F8 skak lagi pula, dan raja G5. Wow, raja berada di tengah-tengah ya, sangat berbahaya ini. Maka pion F4 skak boleh dengan pion makan pion, dan menteri D8 skak. Langkah di raja H6, dan inilah langkah istimewa dari putih membunuh hitam dengan cara pion G5, dan langkah paksaan hanya bisa jalan di raja G7, dan kemungkinan langkah kalau kita analisa sendiri bisa mat dengan menteri G8.